hingga sekarang udah menjadi seorang director. Nah, jadi dari situlah, dari karya dia kita mulai sudah narasinya dikenal dengan kolaborator bersama seniman. Iya. Nah, abis itu kita konsisten tuh sama seniman terus. Setiap tahun selalu ada. Ada yang sama Syahgini. Syahgini kan seninya dia macem-macem. Dia tuh karyanya banyak, nggak cuma lukisan doang, nggak cuma instalasi doang, dia beragam. Nah, sama kita dia kasih ilustrasi kebetulan. Lalu kita kolaborasi lagi sama Mang Mulyana, dia instalasi rajut pertama di Indonesia, dan dia itu sebenarnya sudah besar di luar negeri sebelum dia terkenal di Indonesia. Waktu itu pas banget dia bikin gong seni instalasi di Artjok 2018 dan itu hitsnya luar biasa pas dia ngerespon ajakan dari kita. Jadi ya udah pas tuh naiknya juga bareng. Jadi kita dapat market kita Kala Studio, dan kita juga plus masuk marketnya yang si suka sama seniman-seniman ini. Iya. Gitu. Jadi makin mulus. Jadi tiap kolaborasi nambah gitu. Dan kita mix gitu, maksudnya nggak cuma fotografer doang, ilustrator doang, seniman lukis doang, enggak. Jadi benar harus beragam. Nah, sekarang itu kita sempat juga bermain sama brand-brand aksesori gitu. Padahal tadinya produknya cuma sepatu, ternyata bisa diolah untuk menjadi di baju gitu. Next ada lagi kolaborasi ya, nanti ditunggu aja deh. Tapi pengen pokoknya sesuatu yang baru beda aja gitu. Senimannya harus beda. Kalian emang segitunya sama dunia art? Sama dunia sebenarnya bukan segitunya sih, lebih ke kita itu pengen ekspor sesuatu yang baru. Karena kan kalau misalnya sebuah brand kolaborasi sama KOL, kolaborasi sama artis sudah punya, banyak brand yang melakukan itu. Nah, kita pengen sesuatu yang beda gitu. Kayak kemarin kita di Jakarta Fashion Week tahun lalu kita kolaborasi sama Isya Hening. Dia itu seniman motion grafis, visual artist ya. Visual artist. Itu kan nggak kepikiran ya, kadang-kadang kok visual artist sih gitu kan. Ternyata bisa loh, dari motion grafiknya dia kita freeze, terus dia pilih ini cocok nih buat Kala, ya udah jalan. Ternyata antusiasmenya juga menarik gitu. Dan kita tuh suka brainstorming gitu loh. Jadi setiap kolaborasi itu kan pasti ada brainstorming. Nah, itu kayak menyatukan ide mereka dengan blank canvasnya kita tuh kayak gimana. Nah, kita bertiga tuh suka banget proses itu gitu, proses kreatifnya. Dan kita mempersilahkan si seniman-seniman ini untuk menurut lo buat Kala dari karya lo bagusnya apa. Jadi kan kitanya juga kita nangkepin dulu, baru abis itu kita kayak bagus. Kalau misalnya warna ini gimana, kan warna ini lebih laku nih di Kala gitu. Jadi kita lebih ngedrive yang urusan belakangannya, urusan blank canvasnya mereka. Gitu. Kayak yang pas Mulyana kan juga kadang-kadang bingung ya, apa mau bikin attachment rajutan di baju kita, tapi kok kayaknya nanti prosesnya tuh lama. Akhirnya dia foto semua seni area instalasi dia yang mau berangkat ke Singapura. Karena waktu itu dia harusnya pameran di Singapura, tetapi kita semua nggak bisa berangkat, dia juga nggak bisa berangkat. Akhirnya karya seninya dikirim ke sana, tetapi dia photoshoot dulu di Jogja. Dari foto itulah kita olah untuk menjadi baju. Akhirnya baju-baju ini kayak apa ya, kayak represent instalasi art dia yang di Singapura, tetapi untuk pasar Indonesia. Karena fans dia semua nggak bisa berangkat ke Indonesia, kita waktu itu Singapura masih tutup kan, gitu. Jadinya malah pada beli baju kita karena untuk menikmati karya instalasi dia yang sedang mejeng di Singapura. Gitu. Oh, kita tuh banyak banget. Nah, karena kita bisnis modelnya aku kan di Melbourne. Iya, oke. Jadi tantangan satu lagi tuh, tantangan satu lagi, Vina itu nggak tinggal di Jakarta. Jadi di Indonesia itu cuma Dinda sama Karina untuk operasional. Vina itu bekerja bareng kita secara jarak jauh. Karena memang tinggal di Melbourne. Tetap bisa ya? Tetap bisa ternyata. Sebenarnya pas COVID kemarin sih, oh my god, sebelum COVID tuh aku selalu pulang sebenarnya. Pulang tuh regularly deh gitu. Kayak karena ini kan, karena bisnis di sini. Tapi pas during COVID, ternyata tuh bisa gitu. Ya paling jamnya aja sih, jamnya harus ngikutin aku atau ngikutin mereka gitu. Nah, kebetulan karena kita semua ibu-ibu dengan anak lebih dari satu, sehingga jam 5.30 tuh kita udah satu ya. Satu dua. Jadi kita tuh on jam 5.30 karena anak berangkat sekolah. Wah, di 5.30 Vina udah selesai ngedrop anaknya. Iya. Jadi disitulah kita mulai hari jualan ini gitu. Jadi aku tiap pagi pasti nerima message dari mereka yang bahas malam. Mereka tiap pagi pas mereka pagi mereka juga dapat message dari aku. Jadi pokoknya selalu kayak gitu. Komunikasinya baik banget berarti bisa dibilang ya. Baik sekali sih bisa dibilang. Jadi bahkan kalaupun kita lagi tidak dalam satu persepsi yang sama, dalam arti bukan cekcok ya, lebih ke
argumentatif. Argumen ya, tentang dalam strategi konteks, atau ya, apa gitu. dalam konteks bisnis itu pun kita akan kenceng-kencengan 5-10 menit. Menit ke 15 menit ke 15 kita bisa kayak orang gak ada apa-apa. Tahu nggak sih kemarin lu tuh udah nonton drakor yang itu gitu. Bisa kayak gitu di menit ke 15. Jadi gitu aja udah. Dan kita tuh sahabatan loh. Maksudnya bukan yang kayak biasanya kan orang partneran temen biasa. Sahabat udah lebih dari 20 tahun. Jadi Dinda sama Vina dulu satu rumah di Kuala Lumpur waktu kita kuliah dari 2003. Gitu kita di satu rumah sampai 2007. Abis itu Vina sama Dinda selesai pulang ke Jakarta kerja. Abis itu Vina pindah ke Melbourne, nikah terus sama Karina yang satu lagi. Sahabatan mulai dari Melbourne gitu. Suaminya Karina sama sahabatan suaminya sama aku sama suami aku. Makanya mereka sama-sama begitu menikah tinggal di Melbourne, mereka bersama lah. Habis itu Karina for good, jadinya sama Dinda urusan yang operasional di Jakarta. Nah, again balik lagi ke kolaborasi artisnya karena maksudnya this business model is working. Jadi kita juga sama ada Nisa Elvira, dia Indonesian tapi based in New York at the moment. Kayak gitu jadinya semua virtual. Itu Nisa Elvira, terus Mamul atau Jogja. Mamul juga. Dan dia sempat ada di US sama di Korea. Jadi kita tuh pernah ketemu. Waktu sama Syagini juga dia di Bandung. Jadi kita virtual nggak ketemu, nggak yang duduk bareng. Meeting kita nggak pernah ketemu kecuali Isya ya? Kecuali Isya kamu ketemu nggak sih? Isya enggak dong, Isya virtual juga. Virtual juga ya? Iya. Jadi yang ketemu cuma dapat Imelda, Budiono, Cetoto. Iya. Udah. Sisanya lebih banyak virtual. Tapi jalan ternyata. Kalian kalau kalian semuanya bisa diatur seperti itu berarti kan fondasi kalian kuat nih. Iya sih. Tadi ada satu partikel yang kelihatan adalah komunikasi kalian bertiga baik. Yang kalian komunikasiin tuh apa sih? Brainstorming kaliannya tuh apa? Langsung to the point ya, karena kita waktunya juga sempit. Jadi kayak misalnya kita kayak yang upcoming gitu ya. Ada brand A mau kolaborasi gini. Dina setuju, Vina setuju nggak? Yaudah nanti Vina lumayan setuju tapi jelasin dulu. Karina setuju nggak? Karina kayak kurang serap. Oke, duduk video call. Ini Dina selalu bikin rincian. Kegunaannya ini, exposure kita akan dapat ini, keuntungannya ini, keribetannya ini. Dari sini kita sanggup nggak jalanin bertiga? Kalau 70% sanggup, udah kita jalan. Tapi kalau 2 orang tidak sanggup, ya udah kita lepas. Biasanya kita juga salah satu akan let go the ego kan. Gitu. Cuma kita selalu duduk dengan plus minusnya ini, kekurangannya ini, keuntungannya ini. Soalnya kita bikin 3 next collection sama siapa, temanya apa, konsepnya kayak gimana, campaignnya kira-kira seperti apa, mau jual berapa artikel, kira-kira harga pricing range-nya segini. Dina langsung hitung nanti production cost kira-kira segini. Ya udah jalan. Ya enggak. Langsung kirim ke TMP juga biasanya. Kayak production cost nih nanti next collection segini. Kalau sama TMP, nah again kalau aku tuh backgroundnya memang ada consultingnya juga. Jadi kayak di audit firm kayak Adit yang TMP. Nah itu enaknya sama mereka juga bantuin kadang strateginya kita. Next year kita mau goalnya apa? Kira-kira kita mau kayak gini nih. Ram, Dit gitu. What do you think? Jadi mereka bisa kayak ngasih semacam kayak consulting services juga buat kita gitu. Karena kalau takutnya kita tetap menurut aku kita perlu independent view juga gitu. Karena aku dulu kerja di independent auditing firm juga kan. Menurut aku itu kayak penting banget bisnis itu punya opini dari seseorang yang independen gitu, independen dari bisnis kita. Karena kan kita mungkin very subjektif kan gitu. Dulu tuh kita benar cuma di 2018 itu tuh cuman kayak kita sampai nggak tahu loh kita tuh omsetnya berapa, ruginya berapa, rugi apa enggak, untung apa enggak nggak tahu. Tapi tiap kali udah masuk ya udah sebagian buat produksi, sebagian buat foya-foya kan gitu. Iya. Akhirnya 2019 lebih rapih lah. Baru tuh kaget lagi ya tiap kali Rama guys. 2019 TMP ya. 2019 kita PT terus habis itu nggak lama hire TMP. Akhirnya mulai kayak guys sudah sampai 1,5 M, guys sudah sampai 2,8 M, oh guys udah sampai 3,2 M. Itu juga kayak dari each-nya gitu. 20 juta loh, each ya lumayan maksudnya gitu. Modal 60 juta, kemarin tutup buku berapa terakhir? 3,5 2 ya? 3,4 kalau nggak salah. Pokoknya segitu Rama kayak harusnya saya tidak bicara. Ini kalau bisa disorotnya ada yang bingung nih.
ya segituan lah gitu. Iya. Dalam waktu 5 tahun. Iya. 2018 November. Tapi ya pelan-pelan sih, itu masih tetap pelan-pelan. Ya, mungkin dibanding bisnis lain ya, kita tuh pelan banget. Cuman kita menikmati ini dengan cara fase yang pelan ini. Tapi dalam 5 tahun berkali lipat seperti itu tuh nggak pelan lah yuk. Karena pelannya kita merasa step kita nggak terlalu ambil risiko, kayak misalnya orang pada jebret bikin toko, kita enggak, tunggu dulu, again nanya lagi ke TNP kayak gimana gitu. Terus ada yang langsung orang yang untuk investor, iya kayak orang gulung udah gulung tikar karena ya kan banyak yang buka toko terus tutup karena pandemi kan, kita malah kayak kita grateful nih gitu. Ternyata dari chart income-nya malah naik waktu pandemi karena kita memang nggak punya kos butik kan. Terus selamat di situ. Selamat di situ.